Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita beranjak pada kegiatan selanjutnya, seperti biasa kita awali dulu dengan doa ya. Silakan Zaid dipimpin doanya. Bisa presensi dulu ya untuk memeriksa kehadiran di kelas ini. Abid, Agnia, Aul, Azmi, Deliza. Meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kita sudah melakukan satu tahapan di dalam pembelajaran apa? Debat. Ya, hari kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita vaksinasi. Ya, sisi debat, permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Nah, ini yang sudah kalian lakukan ya. Kita buktikan pada hari ini. Siap ya? Nah, sebelum kalian memasuki presentasi, Bu Nisa mau tanya dulu nih dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin dan juga diskusi yang kalian lanjutkan bersama teman-teman kelompok. Apakah di antara kalian ada yang merasa kesulitan? Oh, Canda, silakan. Jadi yang bikin kita susah buat nulis LKPD-nya itu pas ditayangin videonya tuh kan ada yang pakai masker ya Bu, jadi suaranya tuh kurang jelas, terus ngomongnya cepet gitu loh Bu, terus kan tabrak-tabrakan, jadi pas nulisnya pun jadi agak susah gitu, terus jadi bingung gitu loh Bu pas nulis argumentasi pro atau kontranya. Itu dan kalian sudah bisa menyelesaikan kesulitan yang kalian hadapi. Kali ini kita langsung melanjut saja pada presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Bu Nisa bisa berikan waktu dulu ya, sekitar 5-10 menit untuk memastikan isi dari LKPD yang akan kalian presentasikan. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya dan dipastikan apa yang nanti akan kalian sampaikan di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis dari menonton video debat kemarin. Jadi judul debat yang kami analisis adalah vaksinasi hak atau kewajiban. Lalu pelaksanaan debat, yang pertama ada Dr. Tirta, yang kedua Victor, yang ketiga ada Prof. Edi. Tema debatnya adalah vaksinasi COVID dan permasalahan atau isu dalam debat, apakah vaksinasi kewajiban atau hak? Teks debat ini pihak kontra menyatakan bahwa pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin adalah tidak tepat karena beberapa masyarakat kurang diedukasikan tentang vaksinasi COVID.
Hal ini ditangkap oleh pihak pro dengan menyatakan bahwa pada peraturan yang telah tertulis itu kan di situ ditulisnya kalau ada orang yang didenda buat orang yang dianggap menghambat upaya pemerintah untuk mengakhiri wabah, menghambat orang untuk tidak vaksin dan menghasut orang lain untuk menolak vaksinasi. Berarti kalau misalkan ada orang yang murni dari keinginan sendiri, oh aku nggak mau vaksin nih, itu berarti didenda atau tidak ya? Kalau misalkan tetap ya udah nggak apa, nggak usah vaksin, itu ntar kalau virusnya menyebar gimana? Jadi menolak vaksin itu sendiri, untuk menjawab pertanyaan saudari Nadia, itu jadi penolakan vaksin itu sendiri tidak akan dikenai hukum denda, akan tetapi penolakan tersebut harus memiliki alasan yang logikal. Apabila alasan orang tersebut tidak ingin menolak vaksin adalah karena kalau misalnya alasannya itu hanya karena tidak mau, itu termasuk dalam berusaha untuk menghambat upaya pemerintah untuk mengakhiri wabah. Akan tetapi kalau misalnya masyarakat itu menolak vaksin karena mungkin curiga dengan isi vaksin tersebut, Boleh dibantu lagi? Ya kan, kalau cuma alasannya menolak karena nggak mau doang, itu bisa menghambat kan ya. Tapi kalau menolak itu kayak ada alergi dari vaksin atau penyakit itu diwajarkan, jadi nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak kena sanksi. Kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis isi debat yang dari video kemarin. Saya Sabil, di sini ada Agnia, ada Azmi, dan ada Ilman. Pertama-tama judul debat yang ditampilkan adalah vaksinasi, hak atau kewajiban. Pada video debat ini terdapat 3 pihak atau peserta debat. Pertama ada Profesor Edi, yaitu Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Victor Santoso, penggugat uji materi Perda COVID-19 DKI Jakarta. Lalu ketiga ada Dr. Tirta Mandira, relawan COVID-19 sekaligus tenaga medis COVID-19. Tema debatnya adalah vaksinasi dan isunya adalah apakah vaksin merupakan hak atau kewajiban. Oke, pertama kita akan membahas tentang argumentasi pro. Pengenaan hukum adalah pilihan terakhir dalam penanganan penolak vaksinasi. Terdapat banyak perantara penanganan yang dapat lebih didahulukan, diantaranya cara yang promotif dan preventif. Edukasi terhadap masyarakat didahulukan untuk menghilangkan keraguan terhadap vaksinasi. Sanksi atau hukuman hanya dijatuhkan kepada orang-orang yang membangkang dan memprovokasi orang lain. Di dalam undang-undang tidak dicantumkan apakah vaksin merupakan kewajiban. Individu yang masih belum percaya terhadap vaksinasi tetap memiliki hak dalam vaksinasi, bukan malah disanksi yang dicantumkan kepada pasal 30. Lalu yang poin kedua, ketika terjadi kekhawatiran atau ketidakyakinan individu terhadap vaksin, apakah hal itu dianggap sebagai menghalang-halangi penanggulangan wabah? Dari peserta video debat ada Dr. Tirta yang termasuk pro vaksin atau pro kewajiban vaksin, dikarenakan beliau setuju bahwa vaksin harus diwajibkan terhadap masyarakat untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tetapi beliau juga menegaskan bahwa sanksi pidana itu merupakan
pilihan atau sarana yang paling akhir. Sebelum itu masih ada tahap-tahap di mana tahap-tahap preventif dan promotif. Contohnya seperti edukasi terhadap masyarakat supaya dapat hilangnya keraguan atau ketidakyakinan atau ketidakpahaman dari masyarakat. Kemudian dari sudut pandang Profesor Edi sebagai Menteri Hukum, beliau termasuk pro kewajiban vaksin dikarenakan beliau setuju bahwa vaksinasi dibutuhkan untuk membantu menangani masa pandemi COVID-19. Apabila menolak vaksin dapat membahayakan orang lain, maka saat itulah sanksi pidana dapat diberikan. Jadi kalau misalnya kita ikutin dari logika itu, berarti apabila alasan penolakannya tidak membahayakan orang lain, tidak diberikan sanksi. Padahal penolakan vaksin itu sendiri sudah membahayakan orang lain. Jadi alasan penolakan vaksin yang tidak membahayakan orang lain itu maksudnya apa? Ini argumennya Profesor Nadia. Ini adalah kutipan dari undang-undang di mana sanksi pidana itu dapat dibebankan ketika individu yang anti vaksin menghalang-halangi atau memprovokasi seperti itu. Dan ya, jadi kan perlu ditanyakan dulu ya, apakah setiap anti vaksin itu mereka kenapa alasannya ya? Kenapa alasannya? Ketika ditemukan orang-orang yang belum yakin atau kan beda ya, ada dua sisi ya. Ada orang yang provokasi, ada orang yang negatif, ada orang yang menyebar hoax. Seperti disebutkan oleh Dr. Tirta, terdapat banyak akun hoax yang sudah muncul dari bulan Maret. Itu sisi satu. Ada sisi dua di mana banyak masyarakat yang tidak yakin atau takut bahwa vaksinasi itu tidak dipercaya segala macam. Hal itulah yang kita sebut di sini sebagai tidak secara langsung membahayakan ya. Jadi beda. Ini membahayakan lebih dari sisi kayak pendapat atau perspektif yang mempengaruhi orang lain atau provokasi. Itu maksudnya membahayakan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya sama-sama baik, semuanya sama-sama maksimal dalam mengerjakannya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ada poin-poin ya yang mungkin sebelumnya kalian kurang paham ini maksudnya kemana, arahnya bagaimana gitu. Tapi setelah dipresentasikan, sepertinya semuanya sudah mulai mengerti ya. Ada hal-hal yang masih kurang teliti ya, seperti tadi argumentasi. Posisinya ada di kewajiban, tetapi argumentasinya seperti pro gitu. Alias seperti berada di pihak bukan hasil pertemuan hari ini. Ya silakan Ilman. Dari kesimpulan dari pertemuan kali ini bisa saya simpulkan bahwa kita dapat melihat teman-teman kita melakukan presentasi mengenai hasil debat yang sudah kita analisis pada hari kemarin. Lalu juga silakan Azmi, sampingan. Saya tambahkan dari Ilman, kan baru saja kita pertemuan kali ini dapat melihat teman-teman presentasi ya. Dari sini kita juga bisa dapat melihat dari debat yang kita saksikan kemarin itu bisa apa saja kita sampaikan, dan ternyata dari presentasi masing-masing kelompok bisa berbeda-beda ya, walaupun tidak dengan secara besar tapi ada bedanya. Misalnya ada yang lebih pro kewajiban, ada yang pro hak dalam konteks tema vaksinasi di video debat tadi. Saya rasa itu menarik dan juga membuat kita lebih kritis terhadap materi-materi yang kita dapatkan. Momen yang mungkin kalian suka pada pertemuan hari ini. Silakan Zahra. Yang saya suka di hari ini pas teman-teman pada presentasi, karena meskipun kita judulnya sama, tapi kayak banyak dapat info yang berbeda-beda dari setiap kelompoknya. Ya, ditambah juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terus dijawab. Jadi itu nambah wawasan juga buat kita, buat saya juga. Terima kasih. Melaksanakan praktik debat. Praktik debatnya, Bu Nusa tentukan temanya sekarang ya. Praktik debatnya tentang penggunaan gawai di sekolah. Melaksanakan praktik debat. Semangat untuk debat? Siap? Siap. Kalau
Siap ya, siap tempur. Silakan disiapkan materinya, kalian bisa cari dari internet, buku dan lain sebagainya. Salahan, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.